Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurmila Dewi Haidi dari Pendidikan Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk sekarang, kita akan belajar mengenai bencana gempa bumi. Apa itu gempa? Gempa adalah pergerakan permukaan bumi akibat gelombang yang disebabkan oleh pelepasan energi dari dalam lapisan bumi. Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa bumi? Gempa bumi sering terjadi di Indonesia dikarenakan letak Indonesia yang berada di jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Tahukah kamu bahwa bumi memiliki lapisan? Bumi merupakan planet yang memiliki struktur lapisan bumi yang terdiri dari lapisan bawah dari tempat kaki kita berpijak sampai kepada inti dalam bumi. Lapisan bumi. Lapisan bumi terdiri dari 4 lapisan, yaitu kerak bumi, mantel bumi, inti luar bumi, dan inti dalam bumi. Kerak bumi. Lapisan bumi paling luar dari planet bumi. Lapisan ini berfungsi sebagai tempat tinggal semua makhluk hidup. Mantel bumi merupakan lapisan yang paling tebal, yang memiliki kandungan magma yang sering kita lihat pada erupsi gunung meletus. Inti luar bumi merupakan bagian terdalam dari struktur lapisan bumi ke bawah, terdiri dari bahan besi dan nikel yang sangat panas dan cair. Inti dalam bumi merupakan pusat terdalam dari inti bumi, tersusun dari material yang bersifat keras dan ditutupi oleh struktur cairan kental yang bersuhu sangat tinggi. Lempeng tektonik merupakan lapisan terluar dari bumi. Lapisan terluar dari bumi kita ini terbuat dari suatu lempengan tipis dan keras, yang masing-masing saling bergerak relatif terhadap yang lain. Gerakan ini terjadi secara terus-menerus sejak bumi ini tercipta hingga sekarang. Di dunia, terdapat 7 lempeng besar tektonik. Di antaranya, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Afrika, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, dan lempeng Antartika. Tahukah kamu kenapa gempa bisa terjadi? Gempa terjadi karena adanya pergerakan dari lempeng tektonik. Lempeng tektonik dapat bergerak karena kepadatan relatif litosfer samudra dan karakter astenosfer yang relatif lemah. Pelepasan panas dari mantel sebagai sumber asli dari energi yang menggerakkan lempeng tektonik. Kelebihan kepadatan litosfer samudra yang membuatnya menyusup ke bawah di zona subduksi adalah sumber terkuat pergerakan lempengan. Gempa bumi dikelompokkan berdasarkan penyebabnya, yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik merupakan bergeraknya lempeng atau kerak bumi. Setiap lapisan memiliki kekerasan dan massa jenis yang berbeda satu sama lain. Lapisan kulit bumi tersebut mengalami pergeseran akibat arus konveksi yang terjadi di dalam bumi.
karena gesekan antara lempeng inilah yang menyebabkan gempa. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik merupakan peristiwa gempa yang disebabkan oleh gerakan atau aktivitas magma dalam gunung berapi. Gempa ini dapat terjadi sebelum dan saat letusan gunung api. Getarannya kadang-kadang dapat dirasakan oleh manusia dan hewan sekitar gunung berapi. Yang ketiga, gempa runtuhan. Merupakan gempa bumi yang terjadi karena adanya runtuhan tanah atau batuan lereng gunung atau pantai yang curam, memiliki energi potensial yang besar. Sering terjadi di kawasan tambang akibat runtuhnya dinding atau terowongan pada tambang-tambang di bawah tanah, sehingga dapat menimbulkan getaran di sekitar daerah runtuhan. Gempa bumi berdasarkan gelombang. Yang pertama, gelombang primer. Gelombang primer disebut juga dengan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang merambat di permukaan bumi. Gelombang ini merambat dengan kecepatan yang sangat cepat, yaitu 7,14 km per detik. Getaran ini biasanya berasal dari pusat hiposentrum. Yang kedua, gelombang sekunder. Gelombang sekunder atau dua reversal adalah getaran yang merambat di permukaan bumi dengan kecepatan gelombang sekunder ini lebih lambat dari gelombang primer, dan gelombang sekunder tidak bisa merambat pada permukaan bumi yang cair atau lapisan cair. Gempa bumi berdasarkan kedalaman. Yang pertama, gempa bumi dalam. Kedalaman gempa bumi ini lebih dari 300 km di bawah permukaan laut. Yang kedua, gempa bumi menengah. Kedalaman gempa bumi ini antara 100 sampai 300 km di bawah permukaan laut. Yang ketiga, gempa bumi dangkal. Kedalaman kurang dari 100 km di bawah permukaan laut. Alat ukur gempa bumi. Seismograf merupakan alat atau sensor getaran yang dipergunakan untuk mendeteksi getaran pada permukaan tanah. Dengan menggunakan manusia bisa mendeteksi kekuatan getaran dan arah yang akan dilewati getaran tersebut. Lalu, ada karakteristik gempa bumi. Yang pertama, berlangsung dalam waktu singkat. Yang kedua, lokasi kejadian tertentu. Yang ketiga, akibatnya dapat menimbulkan bencana. Yang keempat, berpotensi terulang lagi. Yang kelima, belum dapat diprediksi. Yang keenam, tidak dapat dicegah tapi akibatnya dapat dikurangi. Selain itu, gempa bumi juga berdampak negatif, yaitu gempa bumi dapat menimbulkan tanah longsor. Gempa bumi ini dapat menyebabkan pergerakan bukit dan gunung yang tidak stabil, yang menyebabkan tanah longsor. Tanah longsor dapat merusak properti dan melukai orang karena tanah bergerak menuruni permukaan yang landai. Lalu, dampak yang kedua yaitu efek geologis. Gempa bumi bisa mempengaruhi daratan dengan beberapa cara. Saat terjadi gempa, gempa tersebut mengguncang tanah dan menyebabkan struktur terguncang. Dampak yang ketiga, yaitu tsunami. Tsunami adalah hasil dari gempa bumi dan bisa menjadi salah satu akibat paling mematikan dari gangguan geologis. Tsunami adalah gelombang besar yang tercipta saat gempa terjadi di laut.
Peletakan lempeng dan gerakan menyebabkan gelombang besar yang membangun momentum dan ukuran saat mencapai massa tanah. Gelombang besar ini, setinggi 100 kaki, bisa menerpa bangunan dan struktur yang menyebabkan kerusakan. Mungkin cukup sekian pematerian mengenai bencana gempa bumi. Terima kasih, semoga bermanfaat.